Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Suruh dan Xiaoyan memulai baku hantam mereka. Kecepatanmu bagus. Kamu bisa menghindari serangan yang mulia. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Suruyu bergetar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi badai dan menyelimuti Xiaoyan. Tapi jangan lupa, tempat ini tidak ada dalam formasimu. Xiaoyan meluncurkan teknik membentuk kehidupan. Untuk melawan Suruyu, kekuatan klon Jincan secara alami sangat diperlukan. Setelah melahap keabadian dua dewa tingkat kedua Taisu, meskipun kekuatan klon Jincan tidak sebaik menembus ke tingkat ketiga, tetapi juga mencapai tingkat puncak tingkat kedua. Menyatu dengan wujud asli Xiaoyan, aura kuat dan mendominasi tiba-tiba terpancar dari Xiaoyan. Klon dewa asli hanya memungkinkan kekuatan tubuh fisik mencapai tingkat keabadian dewa. Tetapi klon jangkrik emas memungkinkan Xiaoyan mencapai tingkat keabadian dewa pada saat ini. Itu memaksa Xiaoyan merasakan kekuatan aturan. Dengan keras, api tiga warna di tubuh Xiaoyan bangkit menghadapi Suruyu yang meronta-ronta. Xiaoyan melepaskan semua kekuatan yang telah dia kumpulkan di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Ada ancaman yang kuat, perasaan itu jauh lebih lemah. Setidaknya bisa dibuktikan kalau setelah menyatu dengan klon Jincan, meski belum mencapai level ketiga, ia sudah memiliki kemampuan bertarung dengannya. Itu tergantung pihak mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Menurut pemahaman Xiaoyan tentang Taisu, meskipun Suruyu di depannya berada di level ketiga, fondasinya tidak stabil. Baik itu pengalaman bertempur atau trik, itu masih jauh dari cukup. Bagaimanapun keterampilan bertarung tingkat kuno yang dimiliki oleh Dewa Abadi tidak dapat diperoleh melalui penjarahan. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiaoyan telah menyadari bahwa metode bertarung Taisu sangat terbatas. Dan bahkan serangan Suruyu terasa bahwa dia belum menunjukkan kekuatan tingkat ketiga yang sebenarnya. Kekosongan itu seperti batu giok yang melilit badai, berubah menjadi tornado. Xiaoyan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya. Tubuhnya membentuk busur, dan api berkumpul dengan ganas di lengannya. Sesaat kemudian, keduanya bertabrakan dengan sengit. Bang, bang, bang! Badai api. Kedua belah pihak mencurahkan seluruh tenaganya dengan tidak hati-hati, seolah bertekad untuk menang. Sisa kekuatan menyapu seluruh pusat bumi, dan bahkan bintang-bintang gemetar. Xiaoyan menerima pukulan yang diluncurkan Suruyu, dan tanpa sadar mata Suruyu melebar di tengah badai. Ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Pantas saja dia percaya diri. Gumam Xiaoyan. Ini baru level kedua, tapi aku adalah orang kuat dari 4 sumber. Bagaimana kamu bisa membandingkan kekuatan aturan denganku? Badai itu meraung, seolah-olah akan memadamkan api Xiaoyan. Di saat yang sama Xiaoyan juga berteriak keras, dan 3 hati api di tubuhnya adalah aturan terkuat. Karena itu sendiri adalah aturan, Xiaoyan tidak perlu memahaminya dengan jelas. Ketika dia mencapai keabadian dewa, kekuatannya akan benar-benar terungkap. Api yang menyelimuti Xiaoyan tidak pernah padam. 1 angin dan 1 api. Ini adalah konfrontasi antara kedua belah pihak berdasarkan aturan. Kamu adalah level kedua. Kenapa menurutmu begitu? Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan kekuatan hati api meledak. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Namun kebuntuan itu sebenarnya tidak baik untuk Xiaoyan. Kekuatan klon Jincan berasal dari menelan. Keuntungannya adalah tidak ada batas atas. Jika ia menelan cukup banyak orang yang kuat, kekuatannya bisa tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Tapi kekurangannya juga jelas. Selama dia bertarung, itu akan habis dan ranah klon Jincan akan jatuh. Tidak bisa bertahan di satu wilayah adalah kelemahan terbesar. Oleh karena itu perang yang berkepanjangan bukanlah hal yang baik bagi Xiaoyan. Selain hati api, Xiaoyan juga memiliki jenis kedua lainnya. Busur listrik tiba-tiba muncul di api Xiaoyan. Faktanya dia sudah bersiap, dengan tinjunya yang lain yang tertutup di pinggangnya. Pada saat ini seluruh lengannya berubah menjadi hitam, yang dipenuhi dengan kekuatan guntur yang kuat dalam jumlah yang tidak diketahui. Aturan anginmu sepertinya tidak lebih dari ini. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Suruyu di tengah badai. Tinju Xiaoyan yang terbungkus guntur perlahan melewati udara. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi justru karena kecepatan ini, sepertinya dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Bang! Pada saat ini terjadi ledakan.
Lalu terdengar suara guntur menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Petir yang tak terhitung jumlahnya melewati badai dan membubardir tubuh Suruyu. Yang terakhir terkejut dan ditembakkan ke belakang, menyemburkan beberapa suap darah. Dalam pertarungan antara orang kuat, tidak akan ada banyak trik. Apalagi itu semua adalah konfrontasi antar aturan. Dan ini semua tentang bertarung dengan seluruh kekuatanmu. Tapi tujuan Xiaoyan bukanlah untuk mengalahkannya, tapi untuk membunuhnya. Guntur ekstrim melintas dari ujung jari kakinya. Dan Xiaoyan mendekati Suruyu yang terpantul dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ekspresi panik muncul di mata Suruyu, dan dia segera mengubah jejak tangannya. Angin dan awan yang tersisa. Badai melanda. Meski tidak menimbulkan bahaya, namun membuat sosok Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Xiaoyan yang terakhir menstabilkan sosoknya dan menatapnya dengan ekspresi muram. Kamu punya kekuatan. Kamu. Boom. Sebelum Suruyu bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan mengerikan menyelimuti dirinya. Teratai api marah Buddha yang dipadatkan Xiaoyan dalam sekejap mungkin sedikit lebih lemah. Tetapi yang penting adalah jangan memberi Suruyu kesempatan untuk bernafas. Nyala api menyapu, dan sosok Xiaoyan bergegas ke lautan api lagi. Badai ekstrim menghancurkan dan membunuh. Ketika Xiaoyan bergegas masuk, suara Suruyu begitu gila dan serak hingga dia meraung, dan badai yang tak terhitung jumlahnya menderu ke langit. Yang terakhir membuka tangannya seperti dewa angin yang turun. Namun luka di tubuhnya terlihat jelas. Terlihat jelas bahwa yang terakhir masih terluka parah dan merasakan krisis. Sosok Xiaoyan tidak stagnan, tetapi menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Keterampilan bertarung Suruyu bersifat jangkauan dan tidak dapat menargetkan satu target pun, tetapi mencangkup jarak yang sangat jauh. Tubuh Xiaoyan tersapu oleh angin yang sangat kencang, seperti pisau tajam yang membelah daging dan darah. Xiaoyan segera berlumuran darah. Segel bintang 5 di alisnya berkedip, dan energi serta darahnya mengalir dengan cepat, menggunakan kekuatan penyembuhan yang kuat untuk menahan kerusakan. Adegan ini sekali lagi mengejutkan Suruyu, karena yang terakhir mendekat dengan cepat. Jelas meskipun keterampilan bertarung ini sangat kuat, Suruyu sendiri untuk sementara tidak dapat bergerak. Xiaoyan mengepalkan tinjunya yang menyala-nyala, dan kekuatan ledakan lengan dewa telah mengumpulkan kekuatan yang cukup dari serangan sebelumnya. Tentu saja jika Xiaoyan ingin membunuh Suruyu dengan pukulan ini, memukul lengan dewa saja tidak cukup. Hanya dengan kekuatan pukulan ini dan kekuatan keterampilan bertarung kuno, Suruyu dapat terluka parah atau bahkan dibunuh. Semuanya begitu cepat sehingga hanya sekilas yang terlihat. Kekuatan 6 keinginan meledak, menyebabkan aura Xiaoyan melonjak lagi. Pada saat yang sama, tinjunya terkepal dan urat di dahinya menyembul, dan kemarahan di hatinya sepertinya mengikuti gerakan ini. Bang! 7 pembunuhan, tinju mengejutkan. Ekspresi Suruyu berubah drastis saat ini, dan perasaan krisis yang kuat ini membuatnya merasakan nafas kematian. Tanpa ragu-ragu, dia segera menyemburkan seteguk darah, berubah menjadi penghalang angin berwarna darah di depannya, mencoba memblokir Xiaoyan. Bantu aku dengan cepat! Suruyu berteriak keras. Lingkungan sekitar kosong, dan tidak ada yang membantunya. Siapapun yang berani maju, aku akan memakanmu. Buaya Ba meraung marah, dan iblis Tianwu berada di belakangnya, seolah-olah dia adalah raja iblis. Tapi auman buaya Ba memang ampuh. Tentu saja yang paling mereka takuti adalah yang berkepala harimau. Pada saat ini tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, dan tidak ada yang berani maju. Bang! Tinju Xiaoyan menghantam penghalang angin berwarna darah. Penghalang angin tidak memiliki entitas, tetapi merupakan penghalang yang dibentuk oleh angin kencang. Sesaat berikutnya, sosok Xiaoyan bergegas keluar dari penghalang angin. Dan dengan kecepatan yang luar biasa, tinjunya akhirnya mendarat di dada Suruyu. Ada suara teredam, dan suara retakan tulang di sekujur tubuh terdengar. Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan pelindung Wutian. Dia hanya perlu mengerahkan seluruh energinya untuk membunuhnya. Suruyu memantulkan seteguk darah bercampur organ dalam yang rusak, dan wajahnya menjadi pucat tanpa bekas darah. Dia sebenarnya memiliki baju besi pribadi. Jika tidak, pukulan tadi sudah cukup untuk membunuhnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melihat tinjunya, dan ketika mendarat di Suruyu, dia jelas merasakan sesuatu yang keras. Itu menghalangi sebagian besar kekuatannya. Sosok Suruyu buru-buru menembak ke belakang, sementara Xiaoyan meluncurkan guntur ekstrim untuk mengejarnya. Yang terakhir berjalan di atas angin, dan dia terluka parah, namun kecepatannya sangat cepat. Tetapi sekarang dia berada di ujung kekuatannya. Ketika Xiaoyan mengejarnya, iblis Tianwu terguncang, dan semua kepala harimau di semua sisi terangkat. Junior, ada beberapa aura kuat yang datang, setidaknya 2 dari tingkat keempat. Jika kamu tidak pergi, aku khawatir kamu dan aku tidak bisa pergi. Tianwu mengirim pesan ke Xiaoyan saat ini. 5 nafas,
Aku pasti bisa membunuhnya hanya dengan 5 nafas. Mata Xiaoyan menunjukkan tekad. Kemenangan ada di hadapannya saat ini. Dalam keadaan seperti itu, iblis Tianwu tetap tidak memilih untuk pergi begitu saja. Sebaliknya banjir tiba-tiba melanda pusat bumi dari segala arah, seakan memenuhi seluruh pusat bumi. Ia masih memilih untuk melindungi Xiaoyan dalam keadaan seperti itu. Bum bum bum. Saat berikutnya beberapa berkas cahaya menembus pusat bumi, seolah menembus seluruh bintang. Pria kejam 1000 pisau, formasi bergerak dihancurkan, dan semua formasi yang diatur dihancurkan. Pikiran Xiaoyan menjadi kosong untuk beberapa saat. Dia menatap Suruyu dan segera memikirkan sebuah kata. Umpan. Suruyu adalah umpannya. Mungkinkah identitasnya telah terungkap dan dia ada di sini untuk mengepung dan menekannya? Gumam Xiaoyan. Kamu pasti akan mati. Sampah sensi, ucap Suruyu. Seringai muncul di wajah pucat Suruyu. Tetapi begitu sudut mulutnya terangkat, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku. Pada saat ini Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya, dan cahaya di matanya bergantian. Segera kelima jarinya berubah menjadi cakar dan langsung menuju ke jantung Suruyu. Keruntuhan yang luar biasa. Namun pada saat ini cahaya dingin menderu ke arah Xiaoyan, dan perasaan krisis yang kuat langsung menghantamnya. Jangan berhenti. Pada saat ini suara Tianwu terdengar di dalam hatinya, dan suara terakhir muncul di atas kepala Xiaoyan untuk memblokir serangan mendadak itu. Hahaha. Xiaoyan menusuk dada Suruyu dan meraih hati emasnya di tangannya, milik hati dewa yang abadi. Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya dan kekuatan menelan yang agung melonjak. Di saat yang sama, gumpalan api menyelimuti Suruyu di telapak tangan Xiaoyan, mencoba memurnikan tubuhnya. Sesaat kemudian, teriakan Suruyu terdengar. Tetapi pada saat itu sudah terlambat. Sebuah lubang darah muncul di dadanya. Yang paling penting adalah tubuh bagian bawahnya telah menghilang. Semuanya berubah menjadi kabut darah emas. Bantu aku! Selamatkan aku! Aku tidak ingin mati! Aku tidak ingin mati! Suruyu meraung, tapi suaranya tiba-tiba berhenti di saat berikutnya. Api Xiaoyan mengalir ke mulutnya, membuatnya benar-benar terdiam. Tubuh fisiknya ditelan oleh klon Jincan. Dia sama lemahnya dengan batu giok di tingkat ketiga. Dan dia adalah pembangkit tenaga 4 sumber. Pertempuran tadi telah menghabiskan banyak energi dari klon Jincan. Oleh karena itu setelah menelan Suruyu, alam klon Jincan baru mencapai tingkat ketiga. Dan karena tubuh aslinya belum menembus keabadian para dewa, ia tidak dapat merasakan sumber asalnya. Tetapi alam tersebut secara kasar tercapai. Dan bahkan Xiaoyan menggunakan kekuatan ini. Semuanya sangat kabur, sehingga Xiaoyan hanya bisa merasa kuat. Tapi dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Pada akhirnya Suruyu berhasil dilenyapkan oleh Xiaoyan, dan jiwanya menjadi sedih. Namun sebelum bisa melarikan diri, ia dikumpulkan ke dalam bendera penekan jiwa oleh Xiaoyan. Di bendera penekan jiwa ini, semua jiwa yang dikumpulkan berasal dari Taisu. Jika mencapai jumlah tertentu, pasti akan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Sial, untuk mengganggu pikirannya, aku menyanyiakan 1 jiwa. Xiaoyan masih berpikir dalam hatinya. Tapi dengan suara ledakan, Xiaoyan dibawa kembali ke dunia nyata. Senior, apakah kamu masih bisa pergi? Pesan telah dikirim ke Tianwu dan banjir di sini hampir penuh. Aku khawatir tidak ada peluang. Mereka memiliki orang-orang yang mengendalikan aturan ruang. Tempat ini telah ditutup. Bahkan jika ada formasi bergerak, sulit untuk melarikan diri. Ucap Tianwu perlahan. Apakah tidak ada cara lain? Xiaoyan sedikit mengernyit. Baik formasi bergerak maupun formasi pembunuhan dihancurkan oleh pancaran cahaya yang terhanyut. Segalanya tampak direncanakan. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika kamu memilih untuk membunuh, kamu ditakdirkan untuk tidak bisa pergi. Ucap Tianwu dengan tenang. Senior, apakah kamu punya tindakan pencegahan? Xiaoyan terus bertanya ketika melihat seberkas cahaya di sekitarnya yang menembus pusat bumi. Ini pilihan yang kamu buat. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri sekarang. Ucap Tianwu dengan serius. Bukan karena dia tidak mau membantu Xiaoyan. Seperti yang dikatakan, ini semua adalah pilihan Xiaoyan. Selama percakapan antara keduanya, seluruh bintang mulai menjadi gila. Segala sesuatu di depan Xiaoyan tiba-tiba mulai terdistorsi, dan seluruh ruangan tampak terpotong, lalu berputar dengan keras. Dalam kegelapan menjadi terang dalam sekejap. Xiaoyan bereaksi dan melihat sekeliling. Ternyata mereka benar-benar telah berpindah dari pusat bumi ke permukaan. Pada saat ini sosok gelap tergantung di atas kepala. Sebelum Xiaoyan bisa membuka mulutnya, tiba-tiba terjadi gempa bumi di udara, dan ruangan itu seolah-olah terjepit. Seolah-olah ruangan itu akan hancur setiap saat. Tekanan tak terlihat menyelimuti Xiaoyan, dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak. Lubang darah terbuka di dada.
punggung dan kakinya, dan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Apakah kamu yang membunuh semua orang kuat di Taisu? Suara seperti sangsi surga bergema, dan beberapa tatapan menyelimuti Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak dapat menahan tekanan berat dan memuntahkan darah, dan pembuluh darah di dahinya menyembul. Seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk berdiri. Katakan padaku identitasmu, atau rahasia sensi, dan lihat apakah ada informasi yang bisa ditukar dengan nyawamu. Ucap sosok-sosok yang katanya terdengar merendahkan. Tentu saja kekuatan yang menyelimuti Xiaoyan tidak datang dari satu orang, melainkan dari kekuatan formasi yang dipadukan oleh beberapa sosok yang mengambil tindakan dalam waktu bersamaan. Apakah kamu pantas mengetahui identitasku? Ucap Xiaoyan. Dia menggertakkan giginya. Meskipun matanya merah, dia tidak takut sama sekali. Dia malah mengangkat kepalanya dan mencoba melihat sosok di udara. Sebuah teriakan menyebar, dan sejumlah besar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Xiaoyan. Lubang darah Xiaoyan mulai pulih, dan hujan jarum segera menyelimuti dirinya lagi, dan seluruh tubuhnya sekali lagi berlumuran darah. Menurutku, lebih baik berhenti bicara yang tidak masuk akal. Lebih baik gantung dia dan cari jiwanya secara langsung. Salah satu sosok itu bergumam, dan yang lainnya juga menyetujuinya. Beberapa orang mengulurkan telapak tangan mereka, bersiap mengaktifkan kekuatan formasi untuk melenyapkan Xiaoyan di sini. Tahanan roh, hancurkan formasi! Xiaoyan menggertakkan gigi dan mengambil tahanan roh itu dari lengan bajunya. Segera cahaya biru keluar, dan formasi yang menyelimuti Xiaoyan langsung hancur. Xiaoyan segera tidak ragu-ragu, Loncintan bergabung dengan tubuh aslinya, dan pada saat yang sama meluncurkan kekuatan guntur yang ekstrim, dan sosoknya menghilang seketika. Jiwa Sudong. Inilah asal mula jiwa yang diperoleh Xiaoyan. Meski bukan asal mula, ia hanyalah sub jiwa yang terpisah dari asalnya, namun juga bisa langsung memainkan efek bergerak dengan Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya, dan retakan muncul di angkasa, dan dia langsung bergegas ke dalamnya. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan muncul di kehampaan. Dia menggunakan guntur ekstrim untuk meluncurkan dengan kecepatan penuh dan meninggalkan bintang secepat mungkin. Namun pada saat ini, Xiaoyan melihat kegelapan di sekitarnya menghilang. Awalnya adalah lautan kehampaan. Dalam cahaya dia hanya bisa melihat apa yang tampak seperti telapak tangan yang perlahan menyebar dipegang oleh telapak tangan yang menyelimuti dunia. Xiaoyan pikir dia telah meninggalkan bintang-bintang. Tetapi kenyataannya, setelah Xiaoyan mencoba serangkaian cara untuk melarikan diri, dia masih berada di telapak tangan ini. Segera semua yang ada di depannya menghilang seperti ilusi, dan sosok Xiaoyan kembali ke tempatnya semula. Seolah-olah dia tidak pernah bergerak sedikit pun dan selalu berada di tempat yang sama. Itu semua hanya imajinasinya. Tapi kemauan dalam hati Xiaoyan memberitahunya bahwa itu tidak mungkin salah. Tapi dia terjebak dalam aturan ruang. Kamu membunuh saudara-saudaraku, dan kamu masih ingin melarikan diri. Langit di atas masih gelap, dan suara terdengar pelan. Kekuatan penindas menyerang lagi, menggunakan formasi yang sama seperti sebelumnya. Dan pada saat ini, cahaya dingin melesat melewati tubuh fisiknya. Suara itu menembus daging dan darah. Pedang panjang yang ditutupi karat, dan darah kering menembus dada Xiaoyan. Dan setengah dari bilah pedang menembus punggung dan menembus ke tanah. Di saat yang sama Xiaoyan merasa semua kekuatannya telah lenyap, termasuk tubuhnya yang kuat yang telah hilang cahayanya. Xiaoyan tidak menyerah. Dengan membalikkan telapak tangannya, labu dewa bermata 9 tiba-tiba muncul. Ada total 9 senior. 6 telah meninggalkan labu dewa dan 3 tidak pernah muncul. Dia hanya bisa mencoba melihat apakah ada senior di antara labu dewa bermata 9 yang dapat mengambil tindakan untuknya. Suara merdu seruling perlahan keluar, dan aliran asap hijau melayang keluar dari labu dewa bermata 9 dengan cepat mengembun di depan Xiaoyan. Dia mengenakan pakaian tradisional, memegang seruling yao di tangannya, dan rambut panjangnya menari-nari. Saat suara seruling itu keluar, tekanan pada tubuh Xiaoyan tiba-tiba mereda. Tetapi pedang berkarat di dadanya tidak dapat ditarik keluar. Dia mencoba menggunakan kekuatan dan menyemprotkan beberapa suap darah. Tetapi pedang berkarat itu tetap tidak bergerak. Saya Feng Jiu. Saya harap diam dan dengarkan musik seruling saya. Tidak peduli siapa orangnya hari ini, siapapun yang muncul akan mati. Tepat begitu dia selesai berbicara, tanpa peringatan apapun, wajahnya tiba-tiba memerah, dan seteguk besar darah muncrat. Saat aku memegang seruling, tidak ada gadis manis yang boleh berbicara. Suara seruling yang merdu tidak sesuai dengan suasana saat ini, namun tidak ada yang berani mengeluarkan suara apapun. Xiaoyan tidak terkejut jika ada senior aneh yang muncul di labu dewa bermata 9. Tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan senior di depannya dan apakah dia bisa menyelamatkannya dari api atau air. Suaranya merdu,
tapi tidak pernah berakhir. Mata beberapa orang Taisu tiba-tiba menjadi kabur, dan mereka benar-benar mengantuk. Kenapa kamu belum pergi? Feng Juxian menoleh dengan wajah tampan. Jika bukan karena dadanya yang rata, tidak ada yang akan meragukan bahwa dia adalah seorang wanita. Pedang berkarat, Xiaoyan menunjukkan senyuman pahit dan masih memiliki. Senior, pedang ini memiliki kekuatan penyegelan. Aku tidak bisa pergi. Sayang sekali, wilayahku sudah terlalu lama berada di dalam labu dewa. Requiem ini hanya bisa bertahan selama setengah batang dupa. Tapi aku tidak punya kekuatan untuk membuka segel ini untukmu. Tubuhnya memegang dagunya dengan jari-jarinya dan sedikit mengernyit. Di mana dua senior lainnya? Xiaoyan bertanya. Mereka semua mengasingkan diri. Mereka sudah tidur terlalu lama. Aku khawatir aku tidak bisa mengambil tindakan untuk saat ini. Bahkan aku baru bangun. Kalau lebih awal, kamu tidak akan bisa melakukannya. Pada saat ini, Tianwu tidak jauh dari Xiaoyan, dan dia berkata, tempat ini diblokir oleh kekuatan ruangnya. Tidak ada yang bisa pergi kecuali aturan ruang yang dilanggar. Sebenarnya cara untuk memecahkannya sangat sederhana. Bunuh saja. Xiaoyan tersenyum pahit saat mendengar ini. Saat ini, Feng Juxian sedang tertidur. Chen Tianwu memiliki setiap kesempatan untuk membunuh mereka. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Hanya saja ada terlalu banyak orang di sini. Biarpun aku bisa membunuh, aku hanya bisa membunuh satu. Adapun siapa yang menguasai dunia ini, aku tidak yakin. Saat mereka sedang berbicara, ada gerakan di udara. Tiba-tiba tubuh seseorang bergerak. Namun dia tidak bisa bernafas hanya selama 10 detik. Levelnya telah turun begitu parah, sehingga aku khawatir aku tidak akan mampu menahan setengah batang dupa. Aku hanya bisa meminta berkah. 9 dewa mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, jubah Feng Jiusuan bergetar. Penampilannya gagah, dan dia berubah menjadi asap biru dan kembali ke labu dewa. Senyuman pahit Xiaoyan menjadi lebih tebal. Meskipun dia selalu tahu bahwa pendahulu dari labu dewa bermata 9 tidak dapat diandalkan, dia tidak berharap begitu mereka dapat diandalkan. Pilih salah satu, dan aku bisa membantumu lagi. Pada saat ini iblis Tianwu melihat sosok di atas kepalanya. Total ada 4 sosok, dan orang yang mengendalikan aturan ruang adalah salah satunya. Tidak masuk akal. Orang yang menerapkan aturan ruang ini seharusnya tidak termasuk di antara mereka. Xiaoyan melirik ke atas kepalanya. Wajahnya pucat, dan darah keemasan mengalir di sepanjang pedang berkarat yang menembus dadanya. Itu benar. Semua makhluk hidup adalah fana. Jangan khawatir. Jika kamu mati, aku akan memakan tubuhmu. Tianwu berkata perlahan, dan ketika Xiaoyan mendengar ini, otot-otot di wajahnya bergerak-gerak tak terkendali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.